I want to know where I can go when you're not around, and I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say I want to know where I can go when you're not around, and I'm feeling down. So won't you stay for a moment so I can say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aras Cahyani. Saya mahasiswi Public Relations angkatan 2020. Saya merupakan bagian dari top 10 pemilihan PR Ambassador 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi saya yang bertopik How to Handle Crisis in Badminton World Federation Case. Ini merupakan sekilas data diri saya dan lebih lengkapnya telah saya lampirkan pada CV. What is crisis and communication crisis? Krisis merupakan peristiwa yang terjadi dan mengarah pada situasi yang berbahaya dan juga merugikan. Krisis muncul ketika sesuatu terjadi dan mengancam reputasi organisasi, sehingga perlu dikelola dengan baik penanganannya. Komunikasi krisis merupakan pengumpulan, pengolahan, dan strategi penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis tersebut. Diperlukan public relations untuk mengatur strategi dan juga manajemen penanganan dalam sebuah krisis. Sumber Doni Hermawan, narasumber PR Coaching 2. Praktik penanganan krisis. Yang pertama, ada manner dan attitude. Seorang PR, seorang public relations harus memiliki attitude yang baik, harus mempunyai manner yang berkualitas dalam dirinya, agar dia dipandang seorang PR yang berkualitas dan juga memiliki attitude dan juga perilaku yang baik. Yang kedua, communication skills. Seorang PR atau public relations harus mempunyai skill dalam berkomunikasi yang baik, serta seorang PR juga harus memiliki skill public speaking agar dalam praktik dan melakukan pekerjaannya dengan benar dan juga lancar. Lalu yang ketiga, ada adaptable or adapt to change. Seorang public relations harus mampu beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan juga harus mampu beradaptasi dengan disruption, perubahan-perubahan yang terjadi dengan perkembangan zamannya. Harus bisa membaca kondisi dan juga menganalisis permasalahan yang terjadi. Lalu yang keempat, ada crisis response kits. Kita harus punya respon yang cepat dan juga tanggap terhadap krisis yang terjadi pada suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Lalu yang kelima, ada digital savvy. Kita sebagai seorang PR harus mempunyai pemahaman yang lebih di bidang digital terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, disruption yang terjadi seiring perkembangan zaman. Kita tidak boleh tertinggal dan harus menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi tersebut. Bersumber dari Doni Hermawan, narasumber PR Coaching 2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis pada suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, yang pertama ada bencana alam, dan yang kedua ada kecelakaan industri, dan yang ketiga ada persepsi publik, dan yang keempat ada produk yang kurang sempurna. Lalu yang kelima ada hubungan kerja yang buruk, dan yang keenam ada pergantian manajemen, dan yang ketujuh ada kesalahan strategi bisnis, dan yang kedelapan ada persaingan bisnis, dan yang kesembilan adalah masalah kriminal. Bersumber dari jurnal unicom.ac.id. Kronologi. Mengutip situs resmi BWF melalui kompas.com, Kamis 18 Maret 2021. Berikut pernyataan lengkap BWF.
Federasi Bulu Tangkis Dunia atau dikenal dengan BWF dan Federasi Bulu Tangkis Inggris mengkonfirmasikan bahwa sejumlah pemain dan anggota tim dari tim Indonesia telah dihubungi oleh bagian tes dan penelusuran National Health Service atau dikenal dengan NHS, pemerintah Inggris. Tim Indonesia diharuskan untuk mengisolasi diri dengan segera terkait temuan adanya penumpang lain yang terindikasi COVID-19 dalam pesawat yang sama dengan tim Indonesia, yaitu berasal dari Turki. Sumber kompas.com. Lalu pihak dari BWF mengeluarkan statement secara resmi. Tim Indonesia ditarik dari Yonex All England Open 2021, layanan tes dan jejak layanan kesehatan nasional atau NHS pemerintah Inggris juga menyampaikan pemberitahuan tentang isolasi diri yang diperlukan kepada YIGIT, pihak dari yang terkena COVID-19 yang berasal dari Turki. Dengan BWF dan Badminton England menerima konfirmasi pada Kamis pagi GMT. Sumber HSBC BWF World Tour. Masih pada BWF statement, baik BWF maupun Badminton England ingin mengklarifikasi bahwa keputusan untuk memaksakan pemain dan rombongan tim Indonesia dan kini YIGIT melakukan isolasi diri selama 10 hari dilakukan secara mandiri oleh layanan NHS Test and Trace. Tindakan ini sesuai dengan protokol dan persyaratan COVID-19 pemerintah Inggris, sesuai undang-undang nasionalnya, dan terpisah dari pedoman apapun yang ditetapkan oleh BWF dan Badminton Inggris dalam prosedur operasi standar atau yang dikenal dengan SOP yang berlaku untuk Yonex All England Open 2021. Selanjutnya, BWF dan Badminton England tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti arahan NHS dan menarik pihak dari turnamen. Sumber dari HSBC BWF World Tour. Analisis kasus. Berdasarkan kasus tersebut, faktor penyebab terjadinya krisis ini adalah yang pertama, faktor karena hubungan kerja yang buruk antara BWF dan juga Republik Indonesia. Dan yang kedua, faktor karena persepsi publik yang sudah buruk terhadap pihak BWF. Karena itu sangat dibutuhkan sekali kepiawaian public relations untuk mengatasi krisis kasus BWF tersebut. Public relations memiliki tantangan yang sangat besar untuk kembali membangun citra yang positif terhadap BWF. How to handle this crisis? Ini adalah poin terpenting di dalam pemaparan ini. Nah, jika saya ditempatkan sebagai seorang PR dari BWF, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, mapping the pre-crisis, crisis response, dan post-crisis. Mapping the pre-crisis, saya akan menganalisa terlebih dahulu bagaimana krisis yang terjadi pada BWF ini. Lalu krisis respons, saya akan melakukan respons secara cepat dan tanggap terhadap BWF. Dan post-krisis, saya akan mempost krisis yang terjadi agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi terhadap perusahaan saya. Lalu yang kedua, transparansi. Dilansir dari kompastv.com, Duta Besar Indonesia terhadap Inggris, yaitu Bapak Petahana Desra Percaya, menyatakan bahwa sedikitnya transparansi yang dilakukan oleh pihak BWF. Jadi, sebagai seorang PR, kita harus mampu melakukan transparansi terhadap orang lain, agar orang memiliki kepercayaan dan juga pemahaman terhadap situasi yang sebenarnya terjadi, yang mungkin saja menimbulkan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, show your credibility. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kredibilitas kita dengan baik? Ya, salah satunya dengan melakukan transparansi tadi, menyatakan sebab dan akibat mengapa pihak Indonesia tersebut di DO dari ajang tersebut. Lalu yang keempat, kita harus memberikan SOP yang jelas kepada seluruh pihak. Jadi harusnya pihak dari BWF ini memberikan SOP yang tertulis, yang resmi, dan juga jelas agar tidak ada kesalahpahaman ataupun penudingan yang tidak jelas terhadap pihak BWF, seperti itu. Lalu yang kelima, memberikan jaminan pengganti. Nah,
Karena citra BWF yang sudah buruk di mata publik, kita harus membangun kembali citra positif agar orang tidak memiliki respon-respon yang negatif terhadap BWF. Salah satunya memberikan jaminan pengganti mungkin kepada pihak Indonesia. Lalu yang keenam, tidak hanya meminta maaf, tetapi melakukan sebuah aksi bukan janji untuk membangun kembali kepercayaan publik yang telah luntur terhadap pihak BWF karena kasus yang terjadi ini. Lalu yang ketujuh, memberikan fasilitas yang baik kepada tim Indonesia ataupun tim Turki yang di DO tersebut. Banyak sekali tudingan-tudingan yang menuduh bahwa pihak BWF ini tidak melakukan pemberian fasilitas secara baik dan juga benar sebagai seorang organisasi dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang public relations dari pihak BWF ini harus memiliki analisa yang tinggi, critical thinking yang tinggi, dan juga responsif yang cepat dan tanggap. Dan juga harus memiliki transparansi terhadap situasi yang terjadi, agar tidak ada tudingan-tudingan negatif terhadap pihak BWF dan memiliki SOP yang jelas serta memberikan fasilitas dan jaminan kepada pihak yang dirugikan tersebut. Be smart, show your credibility, and be a good quality public relations. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.